Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, Nabi termulia dan penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabat, dan sekalian kita para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, kami doakan semoga saat ini sahabatku semuanya yang sedang menonton video ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan jika ada yang sedang menderita sakit, semoga segera Allah sembuhkan penyakitnya. Dan kami berdoa semoga para sahabat dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, pada postingan kali ini izinkan kami membagikan satu kisah tentang sekaratnya iblis yang disaksikan oleh Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa. Kala kiamat tiba nanti, iblis dan bala tentaranya akan menghadapi sakaratul maut dengan penuh siksaan. Pada saat itu tak ada satu tempat pun bagi iblis untuk bersembunyi, dan si iblis akan menjerit dengan sekeras-kerasnya karena kesakitan dari siksaan malaikat maut yang bertubi-tubi. Serta tak hanya itu, karena di saat terjadinya hal itu, bapak dari manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibu Siti Hawa ternyata juga dihadirkan oleh Allah di hadapan sekaratnya iblis. Pada saat itu dipanggillah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa agar melihat sang iblis yang sekarat. Nabi Adam alaihissalam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya Aku menciptakanmu sebanyak bilangan makhluk-makhlukku yang pertama sampai dengan yang terakhir. Engkau diciptakan sebagai pembantuku, dan aku menjadikanmu kekuatan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini Aku memberimu pakaian kemurkaanku kepadamu, maka turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku, datangi iblis yang terlaknat, maka timpakanlah kematian kepadanya, dan bawalah kepadanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir, dari manusia dan jin dengan
berkali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Jabaniyah, beserta setiap malaikat bawakanlah sebuah rantai dari neraka lazat. Pada kitab karya agung dari Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Hadith, ketika hari kiamat tiba, semua makhluk yang hidup akan mengalami kematian, tak terkecuali iblis laknatullah dan bala tentaranya. Saat itulah sang iblis mengalami saat-saat yang begitu menakutkan dan menyakitkan baginya, kala malaikat maut mendatanginya dan mencabut nyawanya dengan sangat kasar. Di hari kiamat kelak, malaikat maut akan membentak dengan suara yang menggelegar kepada sang iblis, "Berhentilah kau, iblis laknatullah, rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau sesatkan dalam beberapa abad selama kau hidup, dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirimu. Maka kemanakah kau hendak akan lari?" Lalu sang iblis mencoba berlari menghindari malaikat maut. Akan tetapi kemanapun iblis menghindar, malaikat maut selalu saja menemukannya, karena lebih ringan zat cahaya daripada api. Dalam hal ini antara bahan pembuatan malaikat dan bahan iblis, sehingga malaikat selalu lebih cepat daripada kecepatan iblis. Tak ada satu tempat pun untuk bersembunyi pada saat hari kiamat tersebut. Kemudian iblis mencoba berlari menuju makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Karena engkaulah aku mendapat laknat saat ini." Dalam sekejap, malaikat maut pun telah sampai terlebih dahulu di hadapan iblis. Dan kemudian iblis bertanya, "Wahai malaikat maut, minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku?" Lalu malaikat menjawabnya, "Engkau akan diberi minuman dari neraka lazat. Siksa yang kau terima serupa dengan siksa ahli neraka, namun Allah membuatnya berlipat-lipat ganda." Mendengar hal itu, iblis pun jatuh menangis berguling-guling di atas tanah seraya menjerit sekuat-kuatnya. Kemudian ia mencoba kabur dan berlari dari arah barat ke timur, dan akhirnya sampailah ke sebuah tempat di mana pertama kali sang iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat itulah kelak sang iblis yang sudah dihadang malaikat Jabaniyah dengan rantai yang ada di tangannya. Tak kala bumi bagaikan bola api karena dikerumuni oleh malaikat Jabaniyah yang berasal dari neraka. Mereka berebut saling menikam sang iblis dengan bebatuan dari dasar jurang neraka, sehingga
Iblis pun merasakan siksaannya pada saat sakaratul maut yang dia rasakan teramat sangat pedih. Konon jeritanya menggelegar niscaya bila semua makhluk yang ada di langit dan bumi mendengarnya akan pingsan. Begitulah kisah singkat saat sakaratul mautnya sang iblis yang disaksikan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan muhasabah bagi kita semua. Silahkan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.